المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترد إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: واحذر رحمكم الله وحذر إخوانك المسلمين من مسألة الناس عند الغناء وفقد الحاجة الشديدة لها. قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. وقال عليه الصلاة والسلام: مسألة الغني نار، إن قليلا فقليل وإن كثيرا فكثير. Rutinitas setiap malam Jumat kita siaran langsung di Majelis Futuh Magharim, kajian kitab An-Nasaihud Diniyah, yang sering kita membahas tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hadirnya kita ngaji, maka duduknya kita lebih istimewa daripada 1000 rakaat salat sunat. Duduknya kita ngaji, mencari ilmunya Allah, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mengetahui hukum-hukumnya Allah, mengetahui adab etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun cuma sekedar sesaat, lebih baik daripada kita sholat sunat 1000 rakaat. Kan tidak mampu kita. Al-Imam Ali Zainul Abidin itu setiap malam betul belum mendirikan sholat 1000 rakaat sunnah. Imam Ali Zainul Abidin. Tapi orang yang seperti Sayyidina Imam Ali jarang dijumpai, yang setiap malamnya sholat 1000 rakaat sunnah. Andaikan mau kita bandingkan, tetap pahala ngaji lebih istimewa daripada pahala sholat sunat kita 1000 rakaat. Jadi banyak tuh ulama-ulama menyatakan kalau engkau berada di hadapan guru engkau, jangan banyak sholat. Artinya apa? Ngaji sama guru engkau. Jangan banyak zikir. Artinya apa? Cari ilmu dari guru engkau. Kalau engkau tidak di hadapan guru engkau, boleh engkau perbanyak zikir, boleh engkau perbanyak sholat dan sebagainya. Tapi ketika kita berada di hadapan guru, ambil ilmu dari guru. Diamnya guru itu adalah ilmu. Bagaimana ngobrolnya guru. Jadi itu diamnya ilmu adalah ilmu. Diamnya guru adalah ilmu. Jadi bahkan terkadang tidak hadirnya guru dalam satu majelis itu adalah ilmu. Yang kita banyak nih santri, orang-orang belajar tidak tahu hakikat guru. Jadi guru ada atau tidak ada? Ada. Hari ini guru nggak ngajar, hakikatnya ada. Lagi mengajarkan kita tentang kesabaran. Gitu. Di balik keilmuan ada ilmu. Demikian lebih istimewa daripada
menjenguk jenazah 1000 jenazah. Gak mampu kita. Atau menjenguk 1000 orang sakit juga tidak mampu. Dalam riwayat yang lain, itu diungkap bahkan lebih istimewa kita ngaji daripada kita haji 1000 kali. Umrah 1000 kali. Mabrur. Ini haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Tetap lebih istimewa kita ngaji. Jadi nggak ada amal ibadah yang paling tinggi kecuali ngaji. Jadi yang membuat timbangan kita besar, kelak nanti di hari kiamat apa? Ngaji. Karena dengan ngaji kita tahu salat. Dengan ngaji kita tahu tentang hukum, etika, adab, akhlak dan sebagainya. Nah kita nih lagi ngaji nih. Wahdar rahimakallah, hati-hatilah engkau. Dikatakan Imam Al-Haddad, semoga engkau diberikan kasih sayang oleh Allah. Beliau nasihatin dan beliau doain. Ini bukan orang sembarangan, nasihatin, doain juga. Ibarat ini ada orang, ada pengemis, dinasihatin, dikasih duit juga. Masya Allah. Sebagian pengemis diomelin. Udah diomelin gak dikasih duit lagi. Betul gak? Kalau nggak dikasih duit jangan diomelin, kesian tuh pengemis. Pengemis juga kan orang kan. Gitu. Wahadzir ikhwanakal muslimina, itu kurang alif tuh. Ya, jamaah mana kitabnya? Kitab An-Nasuhah Diniyah. Kitab ngaji itu berkitab. Kalau nggak berkitab namanya pendengar. Kita dengerin ya Rabbi Sholih, dengerin. Mustami namanya. Mustami ya. Bisa. Beneran. Oh iya. Jadi mustami. Jadi yang bawa kita betul-betul ngaji. Ada salah satu guru tuh ketika masuk ke pengajian ada salah satu guru, murid itu nggak bawa kitab. Yaudah besok kita baru ngaji. Gitu. Ada lagi itu satu guru ketika masuk dalam satu majelis pembahasannya lagi bab siwak, bab tentang siwak. Guru nanya kepada murid-muridnya, ini jamaah sekalian bawa siwak nggak? Enggak, udah nggak usah ngaji. Besok baru kita ngaji. Sampai jamaah baru bawa siwak. Ilmu itu diamalkan, bukan ilmu itu untuk didengar. Setan juga bisa. Setan paling bisa ngaji. Bahkan bisa jadi lebih pintar. Kadang ada orang kemasukan setan. Itu surah Al-Baqarah hafal. Dari ayat pertama sampai akhir. Kita mau baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir bisa gak? Kita bisa awalnya doang dan akhirnya. Tuh lihat kemasukan setan. Ada orang kemasukan setan baca surah Al-Kahf. Sementara banyak orang cuma Yasin. Ini kemasukan setan hafal surah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Jadi akhirnya setannya lebih tinggi daripada yang ngobatin. Yang ngobatinnya udah petantang tenteng. Totalnya tuh setan baca surah Al-Kahfi, malu dia. Ya. Jadi banyak yang setan lebih pintar. Tapi ngamalin ilmu gak itu setan? Kan gak ngamalin ilmu. Nah, jadi bedanya antara kita dengan setan, kalau kita mau mendapatkan cahaya Allah, ilmu berkah, ilmu dan diamalkan. Kalau yang pertama ilmu mukasyafah, ilmu yang orang yang punya hati suci betul. Marah, gedek aja sama orang nggak ada. Gedek sama orang nggak ada. Itu dapat ilmu mukasyafah. Bakal mendapatkan hakikat ilmu. Atau dia fana dengan sang guru. Dengan fana dengan sang guru itu bakal dia mendapatkan hakikat ilmu. Dan yang ketiga, model yang ketiga, dia belajar dan diamalkan. Dia belajar, diamalkan. Ini di antara kelompok yang bakal mendapatkan ilmu berkah dan ilmu cahaya. Apalagi kalau misalnya digabung dengan ketiga ini, dia bakal mendapatkan ilmu ma'rifah billah. Ilmu untuk mengenal Allah. Gak ada orang mengenal ilmu ma'rifah tanpa dia fana kepada sang guru. Ya, dia fana kepada sang guru. Andai kan tidak fana, nggak bakal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.
Dan orang yang ma'rifat kepada Allah nggak bakal orang yang hatinya kotor. Orang yang ma'rifat kepada Allah, dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya. Itu mereka orang yang ma'rifat kepada Allah. Kita mudah-mudahan jangan sampai meninggal belum kenal Allah. Jadi mudah-mudahan kita nih belum meninggal lama udah kenal Allah. Amin. Udah kenal Allah. Tapi kan itu tiga kelompok. Yang pertama hatinya suci. Itu modal pertama. Yang kedua dia fana sama guru. Dia sami'na wa ta'na dengan guru. Guru di sini artinya guru yang ngajarin ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, enggak setiap guru. Ya, guru yang mengajarkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada guru-guru ngajarin apa? Ngajarin matematik, ngajarin bola, Masya Allah. Ngajarin. Tadi siapa yang ngomong? Nggak tanggung jawab. Ini guru yang ngajarin bola. Apakah guru yang ngajarin bola? Tidak. Bukan guru yang ngajarin bola, bukan guru yang ngajarin apa namanya masang itu dia lampu atau putaran apa namanya ini? Kipas angin atau yang ngajarin AC. Guru juga memang. Tapi yang disebut dengan guru di sini, guru yang ngajarin kita tentang Allah, tentang Rasulullah. Kalau disebut dengan semua guru, bisa jadi semuanya guru kita. Ini yang ngajarin ekonomi, ini yang ngajarin IPS, ini yang ngajarin politik, ini yang ngajarin uang, ini yang ngajarin nasi uduk, ini yang ngajarin apa namanya nasi goreng, ini yang ngajarin nasi ulam, ini yang ngajarin kue apem, ini yang ngajarin kue ganda sturi. Apakah itu disebut dengan guru? Atau ini guru yang ngajarin tentang filsafat, atau guru yang mengajarkan politik, ekonomi, sosial? Kan? Yang disebut dengan guru di sini hakikatnya adalah guru yang mengajarkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Bisa paham jemaah? Bisa paham jemaah? Gitu. Tapi guru yang lain kita hormati. Yang perlu kita gugu dan tiru itu dulu guru yang mengajarkan kita kepada Allah. Kan itu hanya ada di guru ngaji. Betul nggak? Hanya ada di guru ngaji, nggak ada di guru-guru yang lain. Gitu. Sini anak ajarin ente cara yang ngerokok. Waduh. Apakah ini yang disebut dengan guru? Sini ente mau ngerokok di love-lovein nggak rokoknya? Bukan guru. Nah. Kalau itu semuanya guru, hancur deh pemahaman arti guru. Bisa dipahami jamaah. Yang disebut dengan guru di sini yang perlu kita tiru, yang perlu kita fana, guru yang ngajarin kita kepada Allah, kepada Rasulullah, untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita tentang syariat. Kita diajarkan tentang syariat, dididik kita. Gitu. Diawasin kita, gerak-gerik pergaulan kita betul diawasi dan dia doakan selalu oleh sang guru. Itulah yang disebut dengan guru yang hakikat guru. Jadi nggak setiap kata-kata guru untuk semuanya. Gitu. Wahadir ikhwanakal muslimina, berikan kehati-kehatian kepada saudara engkau yang muslim min mas'alatin nas, dari minta-minta sama orang. Terusan yang kemarin. Terusan minggu yang lalu kan kita nggak boleh minta-minta sama orang. Gampang banget ngemis sama orang, gampang banget minjem sama orang. Boleh minjem kalau betul dipulangin, kalau darurat dan dipulangin wajib. Pulang wajib, jangan minjem tapi nggak dibayar. Astagfirullah. Ada sebagian main arisan, ini lucu banget, dapatnya hampir ratusan juta. Makannya 500. Makannya 500 juta. 500 juta. Oh, coba dapat 500 juta. Kemudian kontraknya dia pindah. Kesempatan. Pindahnya kemana tahu? Enggak tahu, ke Papua. Udah enggak ketahuan jendrungan itu dia. Udah dapat pertama kali dapat arisan. Kemudian minggat. Dosa haram. Hati-hati nih. Yang pada arisan. Tapi jangan giliran udah dapat meninggal. Ini banyak kejadian. Betul kan? Pada lari itu dia bilang. Lari, kabur, astagfirullah, dosa ente. Malaikat bakal terus ngejar. Sampai kapan? Sampai ke lubang kuburan malaikat bakal ngejar. Sampai atau yang disebut dengan lubang landak. Lubang landak bukan ada landak di situ. Itu tempat jenazah di situ. Malaikat bakal terus ngejar. Dimanapun tuh dia berada bakal dikejar. Nah, bilang enggak. Malaikat itu enggak seperti kita.
Kita capek ada waktunya, malaikat nggak ada capek. Ya, malaikat nggak pernah capek, nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak ada syahwat kepada perempuan. Udah. Laki wala perempuan. Malaikat bukan laki, bukan. Waduh, kalau malaikat laki, repot. Waduh, serem juga. Tapi alhamdulillah malaikat itu la rajul wala untha. Tidak laki, tidak perempuan. Jadi di sini Imam Al-Haddad ini mengarahkan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Kasih tahu, engkau dan teman-teman kau jangan sampai pengemis, menjadi tukang minta-minta. Indal ghina anha, ketika engkau mampu, wa faqdil hajati syadidati laha, dan ketiadaan hajat yang sangat. Kalau nggak punya hajat banget, jangan minta-minta sama orang. Kemarin saya bilang kalau hajat bersangatan, ini kita dari kemarin belum makan. Tadi sarapan pagi belum, makan siang belum, malam aduh udah kelaparan. Boleh minta sekira-kira buat makan, dan pula nasi toh. Ini dikasih pakai semur kurang mas. Dikasih nasi alhamdulillah, nggak usah pakai rendang, nggak usah pakai apa. Dikasih, saya ini mau makan, saya keluarga, nasi aja nasi. Sekira-kira untuk 4 orang nasi berapa? Nasi doang berapa? 20. Banyak amat. Nasi mahal amat sekarang. Oh sekarang nasi mahal ya? Oh sebungkus 5.000. Ya Allah, saya nggak tahu. Iya. Iya nasinya aja. Dulu zaman saya nasi sedikit cepet. Zaman saya kecil nasi 1 bungkus cepet. Nggak tahu berapa puluh tahun yang lalu. Astagfirullah. Kuahnya doang 2.000. Kuahnya doang. Berarti mana ada yang gratis? Iya, berapa ada yang gratis? Cuma Majlis Salim doang yang pada gratis, berarti kan? Benar nggak? Kholas. Balas. Kita udah ngaji dapat dari guru. Allahu Akbar. Udah juga nggak ngaji juga, keterlaluan banget. Ini cuma sekedar 2.000 apa namanya? Wahnya doang. Ya Allahu Akbar. Di sini Allah Akbar. Kita punya guru kalau begitu luar biasa nggak? Kita udah dapat ilmu, dapat segala-galanya, ditolong lagi dunia dan akhirat kita. Juga nggak mau ngaji, lucu aja. Nggak mau ngaji juga lucu aja, lucu. Gitu. Di foto makarim, masya Allah, Allahu Akbar. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Lau ta'lamuna ma fil mas'alati, dalam sabda Rasulullah, andaikan kalian tahu apa yang ada dalam minta-minta, ini hakikat minta-minta ini kalian tahu. Ma maca ahadun ila ahadin yas'aluh, enggak ada seseorang berjalan untuk minta-minta, enggak bakal ada. Saking dahsyatnya tuh minta-minta enggak boleh. Gara-gara ada minta-minta enggak jadi berkah. Astagfirullah. Misalnya dalam keluarga kita ada 1 orang minta-minta nggak jadi berkah, berarti kan di situ nggak ada kepedulian. Dalam satu rumah ada minta-minta, sebentar yang satu makan enak, satu makan daging kambing, satu makan daging ayam tadi dibilang, satu makan di warung warung Betawi, warung Tegal, warung Bogor atau warung Padang enak, satu minta-minta nggak berkah. Jadi. Kenapa? Karena tidak ada kepedulian. Tetangga begitu juga. Jadi pertama kita peduli kepada satu keluarga besar, kedua kita peduli kepada tetangga dekat kita peduli. Enggak. Tidak disebut seorang muslim wa syab'an, dia kenyang, wa jiranu, tapi tetangganya itu jenga'an. Tetangganya itu lapar. Kelaparan. Gitu. Berarti nggak disebut orang muslim tuh. Jadi kalau misalnya muslim sering membagi, kajian kita udah gitu. Bahkan sunnahnya kalau setiap pagi kita apa? Sedekah. Ya kan, setiap pagi kita sedekah. Dan itu kita sudah lalu kajian kita. Tinggal kita amalkan.
Punya duit, sedekah. Punya duit, sedekah. Nggak punya duit, minimal kita sedekah lewat senyuman. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi ingat, dengan sejenis. Jangan salah kaprah. Ketika laki-laki senyum betul, murah senyum, tapi kepada perempuan, ini yang tadinya ibadah menjadi dosa. Bahaya. Perempuan. Iya, khawatir. Bahaya, khawatir. Terus apa lagi? Musibah. Terus apa lagi? Udah itu. Jangan kita ambil di pengajian, oh kalau begitu senyum sama setiap perempuan tebar pesona. Ngajinya kurang. Bisa jadi ngajinya tidur. Ini tebar pesona laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Enggak kemudian habis ini kita ngaji, keluar ada perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa jadi. Ya, jodoh. Boleh kita ngucapin salam kalau itu adalah kelompok perempuan, bukan satu. Kalau satu modus itu betul. Kalau satu modus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah gitu, pinter lah gitu orang. Emang nggak sama suami kan biasa. Emang sama aku bilang saya belum nikah, wah kesemetan. Anaknya mana bisa aja. Kalau misalnya dibilang saya belum punya anak, belum punya suami, berarti kan modus juga tadi. Ini pengalaman nih, laki-laki yang nanya kayak gini pengalaman. Siapa ya? Oh, astagfirullah. Jangan, depan saya lagi. La haula wala quwwata. Ya jamaah sekalian, jaga wibawa kita. Ya, kita udah ngaji itu wibawanya kental. Kita nih udah ngaji, kita nyuruh orang kebaikan, insya Allah pada ikut. Gitu. Tapi ingat, ketika kita udah ngaji model kayak gini, kemudian kita jatuh ke lembah maksiat, aduh, susah naik. Ibaratnya udah ada di atas pohon kelapa, pakai jatuh lagi. Untung nggak mati. Pohon kelapa, gimana? Udah tinggi, kita kan udah tinggi, ditinggikan derajatnya oleh guru-guru kita. Kita udah diajarin ini, baca ini dan sebagainya. Udah tinggi nih kita, jangan sampai jatuh. Gitu. Jatuh nyungsep aja udah luar biasa, bagaimana kalau misalnya tidak, apalagi lebih dari nyungsep dan sebagainya. Ya jamaah, istiqomah, hati-hati nih. Apalagi mau Ramadan, tambah dosa, aduh. Naudzubillah riuh, tuh katanya orang Sunda bilang, riuh. Mau Ramadan pakai dosa, gitu. Bilangnya belum punya baju baru, tapi dosa melulu. Gitu. Berarti kan hatinya kotor. Kan kalau hatinya bersih, dia doa apa? Mustajab. Bagaimana? Mustajab. Dia punya hati, dia minta kepada Allah mustajab. Mustajab. Ini saya punya cerita. Ketika perlawanan Indonesia melawan company Belanda, perjalanan besar dari Karawang, Bekasi. Dan itu diantara satu pemimpinnya itu Kiai Nur Ali Bekasi. Karena ada jalannya di Bekasi kan? Jalan Kiai Nur Ali Bekasi. Ini alim besar. Beri pemimpin besar peperangan antara Karawang dan Bekasi. Kan ada kalau kita dulu sekolah, ada puisi Karawang, Bekasi. Itu membicarakan tentang perjuangan Kiai Nur Ali. Salah satu pahlawan. Udah lama dijuluki sebagai pahlawan nasional. Dalam hutan, ngomong dengan bahasa Betawinya. Untung si Betawi, saya bisa niru. Kalau misalnya itu bahasa Sunda, saya susah niru juga. Ngapunten, saya nggak ngerti. Ini Kiai Nur Ali dengan bahasa Betawinya enak kali ya. Ini siang kita makan nangka sama kopi. Kita makan nangka sama ngopi. Kalau kita kan ngopi sama apa? Ya kalau masih mending sama gorengan, sama uduk, masya Allah. Sebagian. Makanya kan, alhamdulillah saya girang banget majelis Futuh Makarim udah pada cerai sama rokok, alhamdulillah. Udah pada cerai? Udah, alhamdulillah. Saya girang banget pada sehat, alhamdulillah. Udah 10 tahun, udah jangan balik lagi. Kalau dicerai jangan balik lagi untuk merokok.
Enak banget nih siang. Padahal dalam hutan. Enak banget nih siang kita ngopi sama nangka. Nyantai-nyantai, tau-taunya ada orang ngasih kopi sama nangka. Tuh orang Betawi waktu itu enak banget kayak ngomong ada tuh orang ngasih kopi sama nangke gitu dalam bahasa Betawi nangke. Maksudnya nangka. Iya, biasa dalam bahasa Betawi. Iya, ya, udah makan habis. Tapi mereka lupa siapa yang bawa tuh kopi sama nangka. Di hutan mana ada pohon nangka? Dan juga di hutan siapa yang masak kopi? Kalau masak kopi enak kita makan Indomie di situ. Iya kan? Diteliti. Tadi siapa yang bikin kopi? Tadi siapa juga yang ngebelah nangka? Allahu Akbar. Siapa tuh? Gak ada yang ngaku. Siapa tuh berarti? Berarti Allah Subhanahu wa taala ngebantu orang yang hatinya suci bersih. Percaya gak jemaah? Allahu Akbar. Jadi tuh orang yang hatinya bersih itu seucap nyata. Seucap nyata. Saya sekata. Allahu Akbar. Mas'alatul ghani narun, mintanya orang kaya itu api neraka. Nih andaikan ada orang kaya, udah kaya minta-minta juga. Ini keterlaluan. Udah kaya minta-minta. Justru kan kebanyakan yang korupsi orang kaya. Udah kaya dia korupsi lagi, udah jadi pejabat dia korupsi lagi. Mana ada anak orang-orang miskin dia korupsi? Korupsi minyak dan gas bumi. Orang miskin juga dibilang gas bumi, apaan tuh gas bumi? Sumur lagi dia bilang. Orang miskin, orang-orang nggak tahu. Tapi kalau yang disebut dengan gas bumi, kan orang-orang yang kaya yang tahu. Yang kerjanya udah luar biasa. Gitu, ekspor impor. Oh, mana ada orang-orang miskin tahu tentang ekspor impor? Ya kan? Biasanya nih, orang udah kaya kebanyakan minta. Udah kaya minjem. Di mana? Di bank? Coba lihat aja. Kayanya Masya Allah. Tapi tetap minjem juga. Kalau begitu jadinya, mana hakikat orang yang kaya kalau begitu jadinya? Kita lihat juga enak orang-orang yang ada di kampung. Dia makan cuma sekedar nasi biasa, sambal, gorengan, jadi cukup, alhamdulillah. Mana yang kaya kalau begitu jadinya? Orang-orang kampung, nggak punya pinjaman. Betul kan? Nggak punya hubungan dengan bank, nggak ada hubungan dengan apa namanya, bank yang ada atau bank yang jalan. Alhamdulillah. Coba lihat orang-orang yang ada di atas sana. Semakin kaya, semakin banyak minjem sama bank. Kita mau jadi miskin atau mau jadi orang kaya? Diam. Bingung udah. Harus disebut ngaji, bingung. Apa? Oh, haula wala quwwata. Katanya kaya juga miskin juga. Banyak masalah tuh orang-orang kaya. Masalahnya banyak, pertanyaannya banyak. Kalau Nabi Allah Sulaiman aja, ini Nabi dan Rasul. Beliau adalah Nabi yang paling terakhir masuk surga. Nabi, ingat di kalangan Nabi. Di kalangan Nabi dan Rasul yang terakhir masuk surga siapa? Nabi Allah Sulaiman. Padahal beliau masuk dalam 25 Nabi dan Rasul. Kenapa? Kaya. Banyak dihisab. Ditanya. Makanya di antara makanan yang enggak dihisab adalah makan di hadapan sang guru. Makan di hadapan sang guru. Seberapapun enggak bakal hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan banyak di hadapan sang guru. Karena makanan orang yang mulia itu obat. Tapi makanan orang pelit itu adalah penyakit, malah kebalikan. Enaknya nih, kita ke rumah guru, kan kita makan di rumah guru, ngamplopin juga. Kan besoknya kita disiapin lagi makan. Habis itu kan datang lagi, ngamplopin lagi. Gitu. Kalau semuanya makan tanpa ngamplop guru nggak punya kerjaan. Kecuali apa? Ajar dan dakwah. Mau seimbang jamaah? Jamaah mau seimbang? Mau seimbang, itu dia. Di antara kesinambungan yang ada seperti itu. Bagaimana guru ikhlas memberikan ilmu dan bagaimana murid bisa memberikan kekuatan besar kepada sang guru. Itu dia. Sama-sama saling menjalankan kewajiban. In galilan fagalilun, jika
mintanya banyak. Jika mintanya sedikit, dosanya sedikit. Wa in katsiran fa katsiran, kalau misalnya mintanya banyak ya berarti dosanya banyak. Tergantung apa yang telah dia minta. Qultu walaysal muradu bil ghani hauna man lahu malun katsiran. Kata Imamul Haddad, tidaklah yang dimaksud orang kaya di sini adalah orang yang punya banyak harta. Bal al muradu hauna huwal ghani. Bahkan yang dimaksud di sini adalah orang yang kaya anil mas'alati. Orang kaya enggak minta-minta, cukup bikasbin dengan usaha, bicain atau dengan sesuatu yakfihi yang mencukupinya fi waqtihi wa ingala, di waktunya walaupun itu sedikit. Dia enggak kerja, tapi udah cukup. Dia punya kontrakan, ya kan? Dia punya sawah, dia punya perkebunan, dia enggak kerja, enggak. Tapi kan udah ada hasil. Mau dia punya banyak atau punya sedikit, tapi kan dia nggak minta-minta. Nah ini namanya kaya di sini. Jadi orang yang cukup hidupnya namanya kaya. Berarti bisa jadi kita semuanya adalah orang yang kaya. Kita cukup semuanya, alhamdulillah. Bahkan terkadang kita ada berapa lauk. Tahu tempe udah 2. Bukan tahu tempe adalah 1, beda. Tahu dari apa, tempe dari apa, betul nggak? Terus satu lagi apa? Sambal, udah 3 tuh lauk. Banyak. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, ini seorang khalifah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau nggak pernah menggabungkan 2 lauk. Nggak pernah menggabungkan 2 lauk dalam makannya. Kita udah alhamdulillah ada nasi, ada lauk, ada tempe, ada sambal, ada kerupuk. Itu 4 lauk jamaah. Apa? Sop. Apa lagi? Sopnya sop kambing lagi, lebih-lebih lagi. Dia bilang miskin lagi. Habis makan sop kambing dia bilang miskin. Lihat, 1 aja yang namanya tahu 1, tempe 2, sambal 3, kerupuk 4 lauk dia udah makan. Kok dibilang miskin? Sementara Sayyidina Umar bin Khattab nggak pernah makan 2 lauk. Ibarat kalau udah makan nasi sama tempe ya udah, nggak mau pakai tahu, nggak mau pakai kerupuk, nggak mau pakai sambal. Kenapa? Udah 1 lauk. Mampu gak kita seperti Sayyidina Umar bin Khattab? Nggak mampu. Sayyidina Bilal bin Rabah itu makannya cuma sekedar roti, nggak pakai lauk-lauk yang lain. Mampu gak kita seperti Sayyidina Bilal? Lebih-lebih lagi. Gitu. Artinya kita makan cuma sekedar nasinya doang. Bisa gak? Berarti kan kita harusnya bersyukurnya banyak. Kalau Sayyidina Bilal bin Rabah itu betapa baktinya kepada baginda Rasulullah, padahal yang beliau makan cuma sekedar roti saja yang terbuat dari gandum. Sayyidina Umar makan nggak pernah 2 lauk. Betapa luar biasa kalau misalnya perang. Bagaimana ibadahnya? Kalau lagi perang bagaikan singa, luar biasa dahsyatnya. Tapi ketika sholat Allahu Akbar, dari takbir udah mulai nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jenggot yang luar biasa tebalnya semuanya basah dengan air mata beliau, Sayyidina Umar bin Khattab. Makannya cuma sekedar 1 lauk. Jarang sekali beliau makan dalam 1 hari 3 kali. Andaikan beliau makan dalam 1 hari 2 kali, sujud syukurnya banyak. Demikian para sahabat. Kita udah makan pakai 2 lauk, makan sarapan pagi, makan siang, makan malam pula. Kemudian kita merasakan bahwa diri kita miskin. Udah gitu ngelihat ada orang naik mobil, enak banget tuh orang naik mobil. Kita udah jadi orang kaya. Betul jemaah? Kita udah makan nasi nasi basi. Bukan sayur basi, sayur apa? Sayur asem, udah asem. Ya kan asem kan basi. Sayur asem. Udah sayur asem itu udah banyak lauknya. Gitu kan? Ada ini dan itu, Masya Allah, tetap nggak bersyukur juga. Astagfirullahaladzim. Kapan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam sayur asem banyak gak? Ada kacangnya, ada nangka mudanya, ada labu, banyak sekali. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada orang bilang makan sayur asem mulu, banyak sekali dalam sayur asem di situ. Kalau kita membandingkan dengan mereka para sahabat, jangankan sahabat, para tabiin atau mungkin orang-orang kemarin kita, nggak ada bandingannya kita. Gitu. Dengan orang soleh sebelum kita.
Fa in turirta ilal masalati, andaikan engkau mungkin darurat minta, udah darurat dah. Tadi saya bilang belum makan udah sehari atau sehari setengah, fas'al minta untuk cuma sekedar nasi. Walatul tapi jangan pernah maksa. Udah minta maksa-maksa lagi. Ini terkadang kan ada orang yang nggak benar juga, udah minta maksa. Banyak. Walatul dan jangan engkau minta dengan belasan kasih. Tolongin saya Pak, tolong, nggak boleh. Pak tolong, nggak boleh. Meminta aja. Saya butuh, saya mau makan. Begitu udah cukup. Jangan tolongin saya, tolongin. Kalau udah dikasih jazakumullah khairan saya. Jangan seperti itu. Minta biasa, gitu, merendah, tapi jangan terlalu merendah. Waliyakun qalbuka muta'alliqan billah. Minta boleh, tapi hati engkau berkaitan dengan Allah. Ya Allah, maafin ya Allah. Ini meminta karena terpaksa. Mungkin saya kuat, tapi anak istri kan nggak kuat ya Allah. Minta deh sekira-kira 20.000 untuk beli nasi. Wasailan minhu, dan minta hakikatnya kepada Allah. Ya Allah, saya mau minta sama orang, saya minta kepada engkau ya Allah. Hasil, alhamdulillah nggak ada masalah ya Allah. Wa idza u'tita ma yakfika fil halil hadir, kalau engkau diberi nih, engkau minta, ada orang ngasih. Fa amsik anil masalah, udah jangan minta lagi. Udah dapat 20.000, kesempatan. Waduh, untuk beli peye. Waduh, untuk beli tahu. Waduh, untuk beli tempe. Nggak boleh, kan udah dapat. Ini kebiasaannya orang kedoyanan, udah dapat sekali mau minta lagi, betul gak? Kita ini udah dapat sama orang, udah nanti bulan berikutnya jangan minta lagi. Jaga wibawa kita sebagai seorang muslim. Ini kan banyak kejadian. Saya ditolong sama fulan bin fulan. Sebulan lagi saya datang lagi dah, nggak boleh. Ini namanya apa? Pekerjaan. Kok minta pekerjaan? Ya, nggak boleh. Hidup kita nggak boleh minta dari satu gang ke gang berikutnya, dari satu rumah ke rumah berikutnya. Nggak boleh minta, nggak boleh. Haram. Pekerjaan minta adalah haram. Gitu. Kan kita tahu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab untuk rumahnya cuma sekedar gandum doang di rumahnya, gandum. Seperti kita nasi, yaitu beras. Mau beli lauk, beliau ke tengah padang pasir, berjalan, di situ ada tempat air, ada sumur. Kira-kira orang pada mau minta air, itu beliau menjadi tukang kuli sumur. Khalifah ketika itu kekuasaan Islam semuanya lebih besar daripada presiden. Mau beli lauk, beliau kerjanya apa? Di tengah padang pasir. Ada orang bilang, saya minta air dong, gitu. Diambil sama Sayyidina Umar bin Khattab. Udah dapat misalnya berapa liter, berapa apa semuanya, tuh ada orang ngasih duit. Nah itu hasil dari situ, kemudian beliau apa? Beli lauk. Adakah pejabat kita seperti itu? Jamaah RT kita seperti itu. Mudah-mudahan ada. Doa aja nih, malam Jumat kan malam saja. RW kita ada yang seperti itu. Lurah kita andaikan belum minta sama Allah. Amin. Gitu. Kalau nggak ada emang masalah sih. Gitu. Jadi kalau engkau udah diberi, udah fa'amsik anil masalah, jangan minta lagi. Washkur man ahsana ilaika, bersyukurlah bagi orang yang telah melakukan kebaikan kepada engkau. Walaupun itu ada orang ngasih kita 20.000, tuh kan kita dalam keadaan masalah. Bersyukur. Jangan kita udah dikasih 20.000. Udah minta dikasih 5.000. Astagfirullah, orang kaya ngasih saya segini. Kan biasa nih orang seperti itu kan. Nggak dikasih salah, dikasih nggak ada bersyukur. Pantesnya mah dia, pantesnya. Allah nggak ngomong kayak gitu. Pantesnya. Nggak boleh kita otoriter. Itu namanya otoriter. Gitu. Minta sih maksa. Wa'adhar malam yu'tika syai'an, dan anggap uzur orang yang nggak ngasih kepada engkau. Fa'innahu la rizqa laka indak. Bisa jadi itu belum rezekinya engkau.
Engkau datang sama orang minta tapi engkau nggak dikasih, udah cukup diam. Jangan bersuara. Jangan ngomong. Hati engkau pun diam udah. Alhamdulillah. Saya minta nggak dapat. Jangan ngorong-ngorong. Orang kaya, dinari, mobilnya banyak. Saya minta cuma 5.000 doang, nggak dikasih. Berapa banyak kata? Orang kaya, ORANG, orang kaya 9. Waktu sekarang, berapa banyak dia punya dosa kalau begitu jadinya. Nggak ngasih ke saya juga. Masa orang kaya nggak ngasih? Tambah dosa. Berapa huruf yang ada kalau begitu jadinya? Tambah dosa lagi, dosa. Udah miskin, dosa. Ini musibah. Udah miskin dosa. Gitu. Ibarat udah ada orang miskin tengil. Serem banget. Gitu. Zaman dulu orang-orang yang muntah cuma orang Belanda. Ya. Dia habis makan daging, muntah. Orang sekarang muntah hasilnya tucuk. Gitu. Habis makan tucuk dia muntah. Habis makan gorengan dia muntah. Gitu. Ikut-ikutan kayak gitu. Muntahnya artinya mabok. Naudzubillahi min. Dulu orang yang mabok orang kaya. Dan sekarang orang miskin pakai mabok lagi. Serem nggak? Astagfirullah. Udah gitu belaga pakai kacamata hitam, minjem. Sombongnya luar biasa. Pakai minyak wangi orang dia pakai. Belaganya luar biasa. Astagfirullah. Ya Allah. Saya kadang ngelihat yang kayak gitu dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Rubah ya Allah. Marah sih enggak? Ya Allah rubah. Tengilnya luar biasa. Minjem tengil gitu. Walau kana lam yaqdir ala habsi anka. Andai kan tuh orang belum mampu, emang belum ngasih, udah enggak ada masalah. Wala tas'alil insana wa huwa bainan nas. Jangan kau minta-minta orang sementara orang tersebut lagi di hadapan orang banyak. Ya cuma tujuannya biar orang kasih. Lagi ada orang banyak, mau nanti punya agak duit 30.000 aja orang-orang dengar, pasti Maulana kasih. Kenapa? Jangankan 30.000, 3 juta bakal dia kasih. Betul gak? Depan orang. Gengsi. Tapi mau yang mana tahu, bukan Maulana yang ini. Gitu. Depan orang, jaga wibawa dong saya dipinta depan orang, jangankan sih 30.000, 30 juta bakal saya kasih. Gitu. Sombong lagi dah. Ya, yang minta nggak tahu diri, yang ngasih sombong, nggak jadi manfaat akhirnya. Gitu. Ala gasdi an yu'tiyaka hayaan minhum, tujuannya agar tuh orang yang diminta di depan orang agar memberi engkau, karena tuh orang yang ngasih punya rasa malu. Aduh saya malu nih, dia minta lagi sama saya depan orang yang tadinya mau ngasih 5.000 menjadi 50.000 ya depan orang. Makanya bagus tuh kalau ada sedekah pakai sorban, biasanya tuh agak gede-gedean daripada cuma sekedar sedekah mentok kotak amal jariah. Kadang saya lagi jadi khatib ngeliat juga, berhenti sebentar, bener tuh kotak jariah dari ujung ke ujung nggak ada halangannya, berkok langsung sampai kemana? Sampai ke tembok. Astagfirullah. Ini kok nggak ada halangan? Kalau mobil nggak ada halangan enak, jalan pintas. Ini amal jariah lurus terus, sampai kena ke tembok. Udah sebelah sana tembok lagi. La haula wala quwata illa billah. Berhenti dulu kayak itu amal jariah, ya kan? Nggak berhenti. Sekali berhenti. Beli garam aja nggak cukup 2.000. Beli beli sabun untuk ngebersihin kurung batang 2.000. Cukup nggak? Untuk ngebersihin kurung batang itu nggak cukup. Walau saltahu wa wahdah lam yu'tika syai'an. Andaikan engkau meminta sama orang tersebut, kalau sendiri dia nggak bakal ngasih. Makanya mintanya depan orang. Waduh, politis dia nih.
Nggak boleh kayak itu nggak boleh. Minta aja, tapi dengan adab. Dan juga kalau misalnya kita minta, kita lihat ini orang lagi enak atau enggak, atau ini waktunya pas enggak. Tengah malam minta duit sama orang, ya tahu diri. Gitu. Atau dia lagi buru-buru pulang ke rumah, kita juga minta, harus tahu diri juga. Faqad qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali beliau pernah berkata, "Ma yukhadhu bil haya'i ala hadzal wajhi." Tidak boleh diambil lantaran rasa malu dengan cara seperti ini. Nggak boleh. Kalau misalnya ada orang gara-gara dipinta depan orang, dia malu nih. Kemudian akhirnya lantaran malunya itu dia kasih. La yahilul akhid fil batin. Secara batin orang nggak boleh ngambil. Kenapa? Karena rasa malunya dia. Andaikan tuh dia sendiri dipinta nggak bakal kasih, tapi di depan orang halayak ramai dia kasih. Wa in halalahu fi zahir, walaupun zahirnya halal, namanya dikasih, tapi batinnya nggak halal. Karena terpaksa. Emang enak kita makan tapi nggak berkah. Jamaah, makan tapi nggak berkah. Kita lihat nih, coba lihat banyak sekali. Saya sering ngelihat orang yang tukang-tukang gali apa namanya sindang. Dia makan nasi. Saya lihat dengan ya Allah dengan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tukang sindang kan tukang macul di jalanan tuh. Makanya nasi banyak banget tuh. Sambal sama gorengan. Cukup enaknya luar biasa. Sambal sama gorengan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kuat tuh badannya. Ini orang-orang kaya makan daging kambing, makan daging. Bahkan terkadang nggak boleh makan. Mana yang berkah kalau begitu jadinya? Itu orang sindang atau orang-orang kaya? Berarti kan orang sindang yang berkah. Akhirnya tuh dari duit segitu habis nyindang, ngasih duit anak dan istri cukup lagi, Masya Allah. Sehari 50.000 cukup. Buat makan, buat minum cukup. Ini orang-orang kaya 50.000 untuk makanan kucing aja nggak cukup. Ya kan? Orang kaya makanan kucing aja ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Betul gak yang punya kucing? Betul kan? Yang punya kucing. Ya benar, kalau punya kucing yang tanggung jawab. Jangan punya kucing tapi dibiarkan, dosa juga. Gitu. Wa amma idza u'tita syai'an min ad-dunya, tapi kalau engkau diberi. Jamaluddin nih nggak minta apa-apa, dikasih. Dari masalah dunia dikasih duit misalnya, min ghairi masalatin, nggak minta-minta. Wal istisrafi nafsin, dan juga tidak menjadikan sombong. Ada orang ngasih ke Bang Jamal, ini Bang Jamal 10 juta. Fakhudhu, ambil. Wala tarudahu, jangan tolak. Belaga banget tolak. Kan nggak minta. Ambil, alhamdulillah. Kenapa nggak diambil? Kenapa nggak diambil? Kebanyakan, belaga. Mau kebanyakan diambil. Misalnya ada orang walaupun tuh kaya, dikasih duit, kan nggak pernah minta. Seperti orang kaya, kalau misalnya dalam keadaan maulidan, orang kaya datang maulidan, dikasih berkah, dikasih berkat, ambil nggak? Jangan bilang, saat rumah saya udah kaya, bahkan berkatnya atau makannya lebih enak dari ini. Nggak boleh. Jadi nggak boleh bilang walaupun kebanyakan. Jangan. Nggak boleh. Tetap ambil karena berkah. Mau dikasih sedikit, mau dikasih banyak, alhamdulillah. Ini ada orang misalnya kita ini kaya, misal, amin. Kita kayanya luar biasa. Ada orang ngasih cuma sekedar Indomie, 1 bungkus lagi. Pagi, ini ada Indomie hadiah. Ya Allah, makasih. Mobilnya Lamborghini, dalamnya Indomie, 1 lagi. Pahala tuh. Ketika kita ambil, ya Allah makasih banyak banget. Kan kita punya Lamborghini. Ada orang ngasih 1 Indomie, ya kita kasih lagi 100.000 atau 200.000. Dia ngasih ikhlas sama kita. 1 Indomie, walaupun kita kaya, jangan tolak. Ya jamaah. Kalau misalnya ada orang kita nggak pakai minta-minta, tahu-tahu ada orang ngasih, ambil, gitu. Ambil, jangan ditolak gitu. Nih bayar bensin semuanya, jangan semuanya, setengah aja, nggak boleh. Orang dia udah mau ngasih semuanya, gitu.
Orang amanatnya bensin, udah. Nggak boleh. Nah ini kita nyujuk kebanyakan nih. Kalau udah dikasih amanat nggak boleh dirubah. Oh yang pentingan, nggak pakai yang penting. Ini jaga amanat orang. Jaga amanat orang. Kita nyisa. Bang Jamal disuruh sama Habib Alwi beli duren. Beli duren. 50 duren. Kemana? Ke Bintaro, misal ke Bintaro. Cari duren nggak ketemu. Udahlah, Cipedak aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Merubah. Kalau misalnya mau merubah, Cipedak bilang dulu, ini duren nggak ada. Cipedak bagaimana? Sah kalau begitu jadinya. Yang penting kan sampai, nggak boleh. Seperti kita dapat amanat. Maulana, tolong kasih undangan. Bang Maulana, undangan. Udah di tangan dia, kemudian dikasih ke orang lain. Nggak boleh, itu dosa. Amanatnya yang ngasih undangan siapa? Ini dia, nggak boleh. Oh, yang penting kan sampai, nggak boleh. Itu namanya tidak amanat. Yang penting kan sampai, ini nggak boleh. Itu dalam syariatul Islam. Khususan idza kunta muhtajan ilaih, apalagi ketika kau butuh, udah butuh, sombong lagi. Ambil aja. Nggak usah pakai, udah dah, makasih. Enggak, ambil aja, alhamdulillah. Ini ada amplop, ambil alhamdulillah. Belaga-belaga lagi. Ibarat di sini jangan, di sini iya. Astagfirullah. Gengsi. Ambil tuh gengsi. Zaman Ginari masih gengsi, nggak makan. Iya kan? Zaman Ginari masih gengsi, nggak makan. Walaka anturudahu idza alimta anna firradi salahan lidinika wa qalbika. Tapi boleh engkau tolak jika engkau tahu bahwa dalam tolakan itu ada kebaikan agama engkau atau hati engkau. Ada orang kafir misal ngasih duit ke kita, ini tujuannya ngapain nih? Ini ada orang kafir ngasih duit ke kita 1 juta. Tar dulu, tujuannya mau ngapain? Kalau menghina, enggak deh. Mohon maaf Pak, makasih banyak, jazakumullah khair. Tapi kalau cuma sekedar ngasih nggak ada masalah. Kita lihat dulu, gitu. Ini dia ngasih ke kita tujuannya apa? Itu, ya. Atau dia hasil dari sogokan atau hasil judi. Kita tahu dia baru keluar dari majelis judi. Apa namanya? Tempat duit apa namanya? Kantongnya duit semuanya. Datang ke rumah kita silaturahim. Pak Haji, ini saya sedekah. Waduh, dia habis dari majlis judi. Jangan terima. Jangan terima. Kenapa? Karena kita tahu itu hasil dari perjudian. Sama tadi, kalau misalnya ada orang kafir, tahu-tahu ngasih ke kita ini, apa nih? Tujuan dia. Tujuan dia. Jadi kita mau ambil yang kira-kira maslahat. Yang tidak ada maslahat, boleh kita tolak. Fama idza radatta li ajli al-jah wa intishari as-faiti wa an yuqala inna fulanan la yaqbalu dunya. Tapi kalau misalnya engkau tolak, ini engkau tolak, ada orang ngasih kemudian kita tolak. Tapi tujuannya agar kita mendapatkan wibawa dan terkenal hebat kita. Ini kita dikasih duit, kemudian kita tolak. Tujuannya biar saya dikasih duit enggak mau. Nih hebat nih. Saya dikasih duit enggak mau gitu. Tujuannya kayak gitu. Kan sombong kalau gitu. Wa yuqala inna fulanan la yaqbalu dunya. Biar orang-orang bilang, tuh dia enggak nerima dunia, hebat banget, hebat. Tujuannya apa? Kan sombong kalau begitu jadinya. Faqad waqa'ta fil haraj. Kalau begitu engkau sudah terjebak dalam dosa. Nolak tapi sombong. Udah kalau misalnya udah dikasih ambil. Kita nggak minta, nggak apa, kecuali tadi ada orang ngasih dengan penghinaan kepada kita, tolak kalau begitu jadinya. Tapi kalau misalnya dia ikhlas kasih, ambil. Apalagi rumah kita atau di belakang kita untuk besok makan belum ngebul, betul. Kopi buat kita ngopi belum ada tuh kopinya, ambil, jangan belaga-belaga. Ini kan terkadang kita, gak usah Pak, gak usah, jangan pakai gitu, ambil. Gak usah dikit, gak usah dikit Pak, yang banyak. Enggak, terkadang ada orang kayak gitu, gak usah Pak, gak usah. Anak istri lagi pada menyusul. Anak istri enggak usah. Akhirnya tuh istri ngeliat dari kamar tidur, la ilaha illallah, ditolak. Udah gitu benar-benar ditolak, ya udah enggak dikasih lagi. Kasihan enggak anak istri? Emang udah jatahnya buat anak istri ditolak. Ingat,
kita udah miskin jangan sombong. Andaikan ada orang ngasih, sunnah kita ambil. Ya, andaikan ada orang ngasih, sunnah kita ambil. La taqbalil haram, jangan kau terima duit haram. Nah, tadi habis orang judi kita ambil, atau ada orang nyogok nih buat kita nih, nyogok, misalnya biar hasil, biar mulus, nyogok kan haram. Duit sogokan halal haram, duit judi halal haram. Nah itu jangan terima. Cuma nih kita ngaji masih dalam status ngaji. Kalau udah dalam status praktek susah juga. Betul kan? Mungkin 100.000 kita tolak. Tapi kalau 100 juta gimana? Walaupun itu adalah duit haram. Ini saya habis menang judi, Pak Haji. Tapi saya bingung mau sedekah. La ilaha illallah, judi mau sedekah. Saya mau sedekah sama Pak Haji, boleh nggak? Berapa? 100 juta. Ya Allah. 100 juta. Ini Allah Maha Pengampun gak ya? Berubah. Nggak bisa tidur. Ntar dulu saya pikir banyak. Musyawarah sama istri, Pak. Kan Allah Maha Pengampun, Pak. Mulai. Anaknya, Pak, kan otong belum bayaran sekolah, Pak. Waduh. Kontrakan belum bayar. 100 juta. Tapi duit haram. Bagaimana jamaah? Bagaimana menurut pendapat jamaah? Benar tinggalin. Nah ini ngaji berarti. Sesuai dengan kajian. Prakteknya susah, luar biasa. Susah banget. Semakin tinggi seseorang, ini tipuannya semakin banyak. Tipuannya makin Allah Akbar. Kalau misalnya mau ikutin nafsu, malam Jumat banyak aja tuh ada halangan. Ceramah, beberapa tempat. Tapi kan nafsu. Sementara saya udah kontrak. Untuk dunia akhirat saya malam Jumat. Dunia akhirat saya kontrakan. Habib Alwi seumur hidup sampai seumur hidup maksudnya. Malam Jumat di Futuh Makarim. Ngaluh. Berat ya? Iya. Doain saya istiqomah. Ada aja gedek banget saya malam Jumat. Ada aja. Jangan malam Jumat, malam yang lain aja. Tetap saya tinggalin demi apa? Demi di sini. Gitu. Amanat itu susah jamaah. Nah jamaah nih, tadi saya bilang 100 juta. Balik lagi sama 100 juta. Gimana? Bu, gimana ya, Bu? Menurut pengajian yang ibu dapat, Allah kan Maha Penyayang, Pak. Allah Maha Pengampun. Benar juga ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Begini dah, Pak. Kita musyawarah sama Pak Ustadz. Pak Ustadz. Saya udah paham lah. Saya mau dapat 100 juta, tapi ini duit haram. Haram. Pak Ustadz. Tar dulu. Ini Pak Ustadz mau dapat gak? Nanti sungguh gak? Iya, Pak Ustadz mau berapa persen? Dari 100 juta. 20% udah 20 juta. Pak Ustadz, halal haram. Ya Allah, kalau begini jadinya. Ustadznya juga gak bisa tidur. Susah nih jemaah sekalian. Ngaji itu bukan cuma sekedar di atas kitab. Yang ngaji yang benar-benar adalah dalam praktek. Betul gak jemaah? Nah kita disebut dengan santri bukan cuma sekedar ngaji di sini. Siapapun bisa. Susah gak? Tapi mudah-mudahan dengan petunjuk dan perlindungan guru-guru kita bisa insya untuk terjauhi dari hal yang haram. Wala ma fi syubhah, dan syubhat aja nggak boleh. Kalau haram mungkin kita tahu. Syubhat duit dari bank. Syubhat. Ada orang kaya, dengerin. Ada orang kaya ngambil duit dari bank. Duitnya halal. Mau ngasih kita 50 juta. Terima kah? Syubhat dari bank. Ini kan Imamul Haddad bilang, walaupun syubhat jangan diambil. Nah lu mau ngomong apa?
Yang penting halal. Aduh. Ini Imam Al-Haddad udah bilang syubhat. Saya mau tanya, tempatnya riba di mana? Tempatnya riba di mana? Di bank. Ada orang kaya ngasih duit ke kita. Syubhat, ya Allah. Lumer lagi kita. Betul jamaah? Nah ngajinya nih harus betul-betul diperkuat. Makanya kalau ngaji yang ikhlas kayak begitu. Kalau ngaji cuma sekedar ngaji nggak kuat. Kalau yang lain ngaji, saya juga ngaji dah. Daripada malam Jumat saya tidur mendingan ngaji. Enggak. Ngaji yang ikhlas, ngaji yang kuat. Nanti ketika ketemu model-model kayak gitu insya Allah kita kuat. Wa in ja'aka biduni masalatin, walaupun tuh duit yang haram atau coba tanpa permintaan, tetap kalau haram ya haram. Coba jangan terima. Fa'alam hasil jumlah taroshi, dan ketahuilah ini model seperti ini adalah semoga petunjuk yang datang dari Allah. Wabillahi taufik, dan kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Amin. Kita dapat taufik dan hidayah dari Allah. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan dialah Allah pencukup kita, dan dialah Allah sebaik-baik pemimpin. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في